Anak polisi kini bingung tak boleh sekolah lagi imbas kasus guru Supriyani. Terungkap awal mula siswa SD mengaku dipukul guru Supriyani. Siswa SD tersebut mengaku pada ibunya, Fitriani Nur. Anak polisi itu didesak Fitriani Nur mengaku asal-muasal luka di paha belakangnya. Kasus guru honorer Supriyani kini masih terus berpolemik. Guru honorer Supriyani dituduh telah memukul siswa SD berinisial D. Korban duduk di kelas 1 ASD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sedangkan guru Supriyani merupakan wali kelas 1B. Guru honorer Supriyani dituduh telah memukul D pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Saya ada di kelas saya, kenapa saya dapat tuduhan itu? Saya tidak menerima dengan tuduhan itu, kata Supriyani. Ia juga sempat melihat luka di paha belakang korban. Supriyani beranggapan luka tersebut bukan karena dipukul, tapi bakar. Coba nak lihat lukanya ibu. Di perlihatan lukanya luka melepuh. Saat itu saya ada di kelas saya, kata Supriyani. D merupakan anak seorang polisi, Aibda Wibowo Hashim, yang menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Aibda Wibowo Hashim bercerita pertama kali melihat luka saat memandikan anaknya ketika hendak salat Jumat. Disitulah saya ketahui ada bekas luka di paha belakang. Luka 1 garis lurus, bagian ujung bengkak berair. Saya duga kemungkinan itu bekas pukulan atau sejenisnya, kata Aibda Wibowo Hashim. Ia pun memberitahu istrinya, Fitriani Nur. Fitri lantas mendesak D bercerita soal asal-muasal luka di pahanya. Saya desak dia, hanya nangis tidak bisa bicara. Saya dudukan dia di atas meja di kamar, kata Fitriani Nur. Disitulah D bercerita telah dipukul guru honorer Supriyani. Mas sayang gak sama ibu? Sayang bu. Mas senang gak kalau lihat ibu sedih? Kalau sayang sama ibu coba ceritakan kenapa luka di paha mas ini kenapa? Sambil menangis dia sampaikan, aku dipukul mamanya Alfa. Bu Supri? Iya. Kenapa kamu dipukul? Aku ndak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu, kata Fitriani menirukan percakapannya dengan sang anak. Aibda Wibowo Hashim pun sempat mengkonfirmasi ke beberapa orang. Dikonfirmasi ke temannya, dia bertahan di satu nama. Katanya, meski sudah beberapa kali mediasi namun Fitri dan Wibowo berkukuh membawa Supriyani ke meja hijau. Selama proses hukum, kini D sudah tak bisa sekolah. Kalau secara fisik sehat tapi mental cukup terganggu semenjak ada ramai-ramai. Kenapa banyak orang? Kenapa saya dibawa ke sana, dibawa ke sini? Kenapa tidak sekolah? Katanya. Fitriani Nur sempat membohongi D bahwa saat ini sedang libur. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur. Dia buka HP. Tidak merah di HP, kenapa saya tidak sekolah? Katanya. Anak polisi korban guru Supriyani tak bisa sekolah karena dikeluarkan sesuai surat dari PGRI. Keputusan semenjak keluarnya surat keputusan PGRI Baito, katanya. Dalam surat itu tertera pada poin kedua bahwa siswa yang bermasalah dikembalikan lagi ke orang tua. Siswa yang bermasalah atau menjadi saksi dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Surat ini dikirim ke grup sekolah kemudian ditujukan ke Polsek, kata Fitriani Nur. Ia merasa surat tersebut menjadi gambaran adanya penolakan terhadap anaknya. Kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI Kecamatan, kata Fitriani Nur. 6 personel polisi diperiksa Polda imbas kasus guru Supriyani. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa 6 personel polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mosoleh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. 6 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, kata Mosoleh saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Soleh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu,
Pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli guru honorer tersebut. Soleh mengungkapkan, terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Mohon waktu Mas karena Kades sedang dipanggil untuk klarifikasi. Masih proses semua saksi-saksi akan diperiksa, ujar Soleh. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Tim sedang bekerja, kalau personel juga sudah ada yang dimintai keterangan untuk internal, tuturnya. Nah sekarang, Awalnya ngotot penjarakan Supriyani, kini jaksa minta cara damai usai viral. Sikap berbeda ditunjukkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Bahkan, Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Anang Supriyatna yang ditemui saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konsel, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, mengatakan, kasus guru Supriyani telah menyita perhatian warga Sulawesi Tenggara, Sultra, bahkan seluruh Indonesia, karena telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Kendati demikian, Anang berharap dalam perjalanan sidang yang berlangsung dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Ia juga mengapresiasi pihak pengadilan karena telah menerima penangguhan penahanan Supriyani sebelumnya. Sehingga, Supriyani bisa dikeluarkan dari Lapas Perempuan 3 Kendari pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dan Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini.